menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2024 dalam kategori Best Technology bersama saya Syafina Nasyar. Lantas bagaimana perkembangan transformasi digital di Indonesia saat ini? Apa saja yang menjadi peluang dan juga tantangan yang dihadapi industri digital nasional dalam memenuhi target transformasi digital yang ditetapkan oleh pemerintah? Kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama dengan Sales Director PT Vertiv Technology Indonesia, Bapak Mario Leonardo Chandra. Baik Pak Mario, kita akan membahas dan mengulas lebih dalam terkait hal ini. Kami ingin tahu pendapat Anda Pak, bagaimana Anda melihat perkembangan transformasi digital di Indonesia saat ini, apa yang dihadapi, tantangan-tantangannya yang mungkin dihadapi Indonesia saat ini, dan bagaimana kira-kira perusahaan Anda, Vertiv, untuk bisa menghadapi setiap tantangan dan menangkap peluang yang ada. Silahkan. Oke. Terima kasih Syaf. Pertanyaannya agak panjang dan banyak nih ya. Pertama-tama mungkin bagaimana kami melihat perkembangan digitalisasi di Indonesia. Pertama, kita merasa senang melihat apa yang terjadi di Indonesia, di mana perkembangan digitalisasi di-endorse oleh pemerintah. Cuma mungkin pada saat ini yang beberapa kendala yang saya lihat itu adalah manpower. Oke. Saat ini di data center, everybody is looking for a good talent. Not only for sales, tapi juga sampai dengan kebutuhan dari teknisi, engineer, gitu ya. Itu salah satunya. Mungkin manpower yang ada di sana juga mungkin agak tersedot ke industri yang lain, karena memang Indonesia secara ekonomi, secara perkembangan bisnis di Indonesia juga berkembang sangat pesat. Dan juga kita melihat Indonesia, Vertiv sendiri melihat Indonesia sebagai salah satu market yang sangat dinamik, big potentials, tidak hanya untuk industri data center, tapi juga kita melihat Vertiv itu adalah, Indonesia itu adalah negara yang punya banyak potensial, terutama karena bonus demografi kita yang besar, anak mudanya banyak, pengguna data semua gitu ya. Jadi kita melihat bahwa Indonesia secara untuk di industri digital akan berkembang sangat pesat. Cuma butuh waktu aja gitu ya. Dan saya yakin pemerintah juga bisa membantu akselerasi itu. Oke, jadi dari kalimat Bapak ini saya bisa melihat peluang dan tantangannya. Peluangnya adalah bonus demografinya besar, tetapi tantangannya adalah talent digitalnya yang terbatas, sumber daya manusianya terbatas. Tetapi hambatan utama yang juga mungkin dihadapi oleh Indonesia adalah kita menghadapi kendala di infrastruktur digital dan juga kesiapan teknologinya. Mungkin itu juga yang bisa ditambahkan. Nah, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait hal ini? Infrastruktur digital kita dan juga teknologi kita. Bagaimana Pak terkait dua hal ini? Oke, mungkin dengan adanya big hyperscaler di Indonesia, secara teknologi kita nggak ketinggalan sebetulnya gitu ya. Adaptasi dan juga kemampuan kita untuk mengabsorb teknologi itu tinggi gitu ya. Untuk kesiapan infrastruktur digital sebetulnya saya ngelihat Jakarta itu sangat siap, sangat ready gitu ya, dengan infrastruktur yang ada gitu, yang kita ada sekarang itu perlu ditingkatkan gitu ya, supaya kita bisa jadi number one di Southeast Asia. Karena secara demografik ya betul, potensi market internal sendiri kita besar kok, seperti itu. Oke, potensi marketnya besar. Lantas sebagai penyedia solusi infrastruktur digital, apa peran dari Vertiv dalam memenuhi permintaan yang semakin tinggi akan solusi infrastruktur digital di Indonesia? Oke, seperti yang saya ungkapkan awal, Indonesia itu pada saat ini memiliki, kita nggak bilang Indonesianya memiliki, tapi memang marketnya itu sekarang untuk tenaga kerja atau talent, kita memang butuh tambahan lagi gitu ya. Jadi kita di Vertiv sendiri berusaha untuk memberikan kontribusi, salah satunya adalah kita menyediakan pada saat kita merekrut gitu ya, yang bukan dari industri kita gitu ya, kita menyediakan training yang komprehensif
baik locally maupun regionally. Kita memberikan kesempatan kepada anak-anak muda Indonesia yang mau berkarir dan mau mengembangkan dirinya dalam industri infrastruktur digital ini dan memberikan kesempatan mereka untuk bisa mengabsorb teknologi yang kita punya, seperti itu. Apa sih Pak yang bikin anak-anak Indonesia mungkin belum memiliki ketertarikan di industri digital? Oke, kalau untuk industri saya, sebetulnya ini adalah basic industry seperti mechanical dan electrical engineering di sana, ada software. Nah, anak muda yang sekarang ini yang ada di Indonesia banyak kok yang sekolah di teknik gitu ya. Tapi memang mayoritas mereka lebih ke arah IT, software gitu ya, AI, dan juga industri-industri yang applied sciences gitu loh. Sementara di industri infrastruktur digital ini kita membutuhkan memang talent-talent yang berasal dari basic engineering, seperti itu. Nah, ini bisa kita selesaikan juga dengan bekerja sama dengan teman-teman dari sekolah-sekolah akademi gitu ya, akademi teknik, di mana kita juga sudah mulai diskusi sama mereka bagaimana menyediakan supply terhadap demand yang ada di industri ini, seperti itu. Kita kembali lagi Pak ke perusahaan ini. Apa saja solusi utama Vertiv yang bisa membantu memastikan kelangsungan perusahaan, kelangsungan operasional di tengah permintaan yang semakin tinggi? Katakanlah solusi proteksi daya dan juga manajemen thermal. Oke, ya betul. Pada dasarnya Vertiv itu membagi solusinya menjadi dua. Pertama adalah proteksi terhadap power atau daya, dan berikutnya adalah thermal management, di mana digunakan untuk heat removal dari panas yang dihasilkan dari proses dari server itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana kita memberikan solusi kepada customer-customer kita gitu ya? Kita memberikan produk dengan desain yang terbaik, dan juga kita memberikan solusi yang optimum terhadap kebutuhan customer. Kita bandingkan terhadap future development yang diharapkan, dan juga kita membandingkan terhadap budget yang mereka miliki. Dengan demikian kita bisa make sure bahwa produk yang kita siapkan itu adalah produk yang justru membantu mereka untuk grow themselves dengan menggunakan aplikasi yang mereka sudah miliki atau data center yang mereka sudah miliki gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan continuous growth untuk bisnisnya, seperti itu. Menurut Anda sejauh mana manfaat dari infrastruktur digital ini bisa memenuhi ataupun menghadapi kebutuhan transformasi digital dalam skala besar, Pak? Oke, saat ini di Indonesia, ya. Untuk kebutuhan data center sendiri, kita melihat bahwa Indonesia itu masih at the very early stage. Gitu ya. Jika dibandingkan negara lain yang kondisi watt per population-nya itu sudah tinggi gitu, Indonesia masih cukup rendah. Masih cukup rendah. Dengan demikian artinya adalah kesempatan untuk berkembang masih tinggi. Dan kita memproyeksikan berdasarkan dari hasil dari structure research tahun 2023 itu adalah compound annual growth rate untuk Indonesia sendiri untuk bisnis data center itu mencapai sampai dengan 30% year on year growth. Nah, artinya apa? Artinya demand kita terhadap supply masih jauh lebih tinggi demand. Permintaan kita masih lebih tinggi. Betul. Dengan demikian potensi untuk berkembang dan potensi untuk menimbulkan ekonomi itu masih jauh lebih tinggi lagi untuk di Indonesia. Nah, tambahan lagi itu 30% itu di luar AI booming. Jadi kita bisa perkirakan bahwa pada saat AI booming menjadi betul-betul booming di Indonesia gitu ya, kita punya growth mungkin bisa eksponensial
jauh lebih tinggi dibanding yang. Berarti kan ini masih ada digital supply yang belum tercipta begitu ya, Pak ya? Apa yang diperlukan agar digital supply ini betul-betul tercipta gitu, biar hasil eksponensial yang Bapak sampaikan tadi betul-betul ada? Itu sebetulnya market demand sih, gitu ya. Jadi contohnya misalnya di salah satu platform video lah, ya. Mereka menggunakan AI untuk melakukan censorship terhadap membaca ketertarikan, melakukan melihat bahwa konten ini layak atau tidak, gitu ya. Censorship terhadap kontennya itu sendiri, gitu ya. Nah, AI ini jadi sejalan dengan pertumbuhannya industri sosial media, itu pasti akan paralel dengan perkembangan AI, seperti itu. Untuk misalnya untuk marketplace, AI itu bisa membantu pedagang atau seller yang ada di sana untuk bertemu dengan customernya secara langsung melalui tren ataupun kebiasaan-kebiasaan dari pembeli ini, biasa barang apa aja yang mereka cari, dan itu adalah AI. Nah, dengan semakin kompleks dan semakin berkembangnya industri marketplace ataupun industri video streaming, itu akan membantu juga spike dari AI implementasi di Indonesia. Seperti itu. Apa Pak pandangan Anda dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam transformasi digital dan juga pengembangan infrastruktur digital ataupun teknologi? Apakah peraturan yang ada saat ini sudah benar-benar mendukung ekspansi digital di berbagai sektor? Saat ini saya rasa pemerintah sudah memberikan dukungan yang maksimal, menyediakan payung hukum dan juga peraturan-peraturan yang sejalan dengan perkembangan dunia digital saat ini. Kalau misalnya masih ada plus minus 1-2 case, ya itu mungkin ya bisa ditoleransi. Bisa ditoleransi, betul. Karena kami pun merasa bahwa pemerintah Indonesia sangat suportif sekali untuk berkembangnya industri digital dan ekonomi digital. Oke, regulasi bisa ditoleransi, keamanan bisa ditoleransi atau tidak, Pak? Sebetulnya saya melihat bahwa kasus-kasus keamanan yang terjadi itu sebetulnya kembali lagi buat saya itu adalah sebetulnya gatekeeper pertama adalah manusianya sendiri. Kalau manusianya tertib, pengguna komputernya tertib, dan juga orang yang memiliki akses tertib, saya bilang bisa 99,99% intrusi atau cyber attack itu tidak akan terjadi. Oke. Terkait dengan keamanan, dalam hal standar dan peraturan keamanan, bagaimana nih Vertiv bisa memastikan bahwa produknya sesuai dengan peraturan dan juga kebutuhan pasar Indonesia? Vertiv sendiri sudah eksis di lebih dari 120 negara. Dan so far kita nggak punya masalah dengan cyber security ataupun cyber attack. Seperti itu. Jadi kita bisa confirm bahwa Vertiv sendiri sudah bisa mengikuti dan selalu obey terhadap peraturan cyber security yang dimiliki dari masing-masing negara. Seperti itu. Jadi memang sejauh ini masih semua terjamin dan terkendali ya Pak ya? Iya. Apakah memiliki jangka panjang Pak rencananya, apa sesuai dengan prospek bisnisnya, apa peta-peta bisnisnya lagi yang ingin dilakukan dalam waktu jangka panjang tentunya Pak? Vertiv sendiri kita memiliki rencana bahwa kita di Indonesia itu akan bertumbuh dan berkembang bersama Indonesia. Kita di sini memiliki komitmen untuk contribute more to the local dan juga hiring more and more local. Kalau bisa dilihat, saya sebagai salah satu leader di Vertiv Indonesia orang lokal, gitu ya. Jadi dan kita juga hampir 100% pegawai kita lokal. Jadi dan kita juga akan berkembang terus lah.
kita harapkan juga mungkin ke depannya akan mungkin mengarah ke arah lokalisasi gitu ya, melokalkan produk-produk kita juga gitu ya. Dan itu planning kita lah. Karena kita di semua negara pun kita pada saat kita operating kita lebih kita berusaha melokalkan kita punya operations gitu loh, seperti itu. Oke, more local ya Pak ya jadinya ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Sales Director PT Vertiv Teknologi Indonesia Bapak Mario Leonardo Chandra atas waktunya.